Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Sejak mobil berhenti di depan rumah besar keluarga Aris, dada Lita sudah terasa sempit. Bukan karena ia tidak pernah datang ke sana sebelumnya, tapi karena setiap langkah yang ia ambil di tempat itu selalu terasa seperti diuji. Ia menggenggam tangan kecil Rafa lebih erat dari biasanya, seolah ingin memastikan anak itu tidak ikut merasakan ketegangan yang menempel di kulitnya sendiri. "Masuk aja, Lit. Jangan lama di luar," ujar Aris singkat sambil membuka pintu tanpa benar-benar menoleh padanya. Nada itu datar, seperti biasa, tidak kasar, tapi juga tidak memberi ruang untuk merasa ditemani. Lita mengangguk kecil, meski Aris tidak melihat. Ia sudah terbiasa berjalan sedikit di belakang suaminya, menyesuaikan langkah tanpa pernah diminta. Begitu masuk, aroma masakan memenuhi ruang tamu yang sudah dipenuhi anggota keluarga. Tawa terdengar di sana-sini, tapi ketika Lita melangkah masuk, suasana seolah berubah tipis, tidak sampai hening, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa kehadirannya diperhatikan. Di tengah ruangan, Bu Rani berdiri dengan postur tegak. Perempuan itu, ibu dari Aris, langsung menoleh ke arah Lita. Tatapannya tajam, tidak tersenyum, hanya mengamati dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu datang juga," ucap Bu Rani akhirnya. Nadanya datar tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti penilaian yang sudah diputuskan sejak lama. Lita menunduk sedikit, mencoba sopan. "Iya, Bu." Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pertanyaan kabar. Hanya keheningan singkat sebelum Bu Rani kembali berbicara dengan tamu lain, seolah Lita tidak lebih dari bagian tambahan yang tidak penting. Rafa menarik pelan tangan Lita. "Mama, aku lapar." Lita tersenyum lembut, menahan rasa tidak nyaman yang semakin menekan dadanya. "Nanti Mama ambilkan." "Ya." Namun sebelum ia sempat bergerak, suara lain menyela. "Baru datang udah kelihatan capek," ujar Mira, adik perempuan Aris, sambil menyandarkan tubuh di meja makan. Senyumnya tipis, tapi matanya menatap Lita dengan cara yang membuat kalimat sederhana itu terasa seperti sindiran. Mira melangkah mendekat, memerhatikan Rafa sebentar, lalu kembali ke Lita. "Ngurus anak sendirian memang berat." "Ya, apalagi kalau nggak terbiasa." Lita mengerti maksudnya. Mira tidak pernah secara langsung menghina, tapi selalu memilih kata yang cukup halus untuk disangkal, namun cukup tajam untuk melukai. Lita mencoba tetap tenang. "Ya, namanya juga anak kecil." Mira mengangkat bahu ringan. "Iya sih, cuma kadang kelihatan banget kalau didiknya kurang rapi." Kalimat itu membuat jantung Lita berdetak lebih cepat. Ia ingin menjawab, tapi sebelum kata-kata itu keluar, Aris sudah berjalan melewati mereka, bukan untuk menengahi, tapi untuk mengambil minuman di meja. Tidak ada reaksi, tidak ada bantahan, seolah ia tidak mendengar apapun. Lita menoleh sebentar ke arah suaminya, berharap ada sedikit isyarat bahwa ia akan berdiri di sisinya. Tapi Aris hanya sibuk dengan ponselnya, bahkan tidak menatap ke arah mereka. Rasa hangat yang tadi ia tahan di dada perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. "Rafa, sini," bisik Lita pelan, mencoba mengalihkan perhatian anaknya. Rafa mengangguk dan berjalan ke arah meja makan. Matanya berbinar melihat berbagai hidangan yang tersusun rapi. Dengan gerakan hati-hati, ia mencoba mengambil piring kecil dari tumpukan. Namun tangannya yang kecil sedikit gemetar. "Pelan, Nak," ujar Lita cepat, melangkah mendekat. Tapi sudah terlambat. Piring itu terlepas dari genggaman Rafa dan jatuh ke lantai. Suara pecahnya tajam, memantul ke seluruh ruangan seperti hentakan yang memutus semua percakapan. Semua orang langsung menoleh. Rafa membeku di tempat, matanya melebar, napasnya tertahan. Dalam 1 detik, wajahnya berubah pucat, lalu perlahan bibirnya bergetar. Lita refleks memeluknya. "Nggak apa-apa, Rafa. Mama di sini."
Namun sebelum ia sempat menenangkan anaknya lebih jauh, suara langkah cepat terdengar. Bu Rani datang dengan wajah yang berubah keras. Tatapannya langsung jatuh pada pecahan piring di lantai, lalu naik ke arah Rafa, dan akhirnya berhenti pada Lita. "Ini apa lagi?" ucapnya tajam. Ruangan tetap sunyi. Semua mata kini tertuju pada mereka. Lita membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa itu kecelakaan biasa, bahwa anak kecil memang bisa ceroboh. Tapi kata-kata itu terasa berat di tenggorokannya, seolah ia tahu penjelasan apapun tidak akan cukup. Rafa mulai terisak pelan di pelukannya. Dan di tengah semua itu, Lita kembali menoleh ke arah Aris. Untuk kedua kalinya. Namun Aris masih berdiri di tempatnya. Diam. Tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Saat itulah sesuatu di dalam diri Lita berubah. Bukan ledakan emosi, tapi retakan kecil yang terasa sangat jelas. Ia tidak hanya merasa dipermalukan. Ia mulai merasa sendirian. Tangannya yang memeluk Rafa mengeras sedikit. Seolah tanpa sadar ia menarik batas yang selama ini tidak pernah ia buat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Lita tidak lagi berharap Aris akan membelanya. Retakan kecil di dalam diri Lita belum sempat ia pahami sepenuhnya ketika suara Bu Rani kembali menghantam. "Dari dulu memang begitu," kata Bu Rani. Nada suaranya meninggi tanpa ragu, seolah seluruh ruangan adalah panggungnya. Anak itu cerminan ibunya. Kalau anaknya tidak bisa jaga sikap, berarti ibunya juga tidak becus mendidik. Kalimat itu jatuh seperti tamparan yang tidak bisa dihindari. Lita masih memeluk Rafa yang kini mulai menangis lebih keras. Tubuh kecil itu gemetar di pelukannya. "Maaf, Bu." Rafa tidak sengaja. Lita mencoba bicara. Suaranya pelan tapi jelas berusaha tetap sopan. "Tidak sengaja." Bu Rani memotong. Matanya menyipit. "Semua juga selalu tidak sengaja. Tapi kenapa hanya anakmu yang selalu bikin masalah di rumah ini?" Udara di sekitar Lita terasa semakin berat. Ia ingin membela anaknya. Ingin mengatakan bahwa Rafa hanya anak kecil yang ketakutan, bukan anak nakal seperti yang dituduhkan. Tapi cara Bu Rani berbicara membuat setiap kata di kepalanya terasa salah sebelum sempat keluar. Mira melangkah mendekat, berdiri di samping ibunya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Senyum tipis yang tidak pernah sampai ke mata. "Bukannya aku mau ikut campur, Kak," ucap Mira. Nada suaranya terdengar lebih ringan, tapi justru lebih menusuk. "Tapi jadi ibu itu bukan cuma soal sayang. Harus tahu cara ngajarin juga." Ia melirik Rafa sekilas, lalu kembali ke Lita. Kalau dari kecil saja tidak dibiasakan disiplin, nanti besar malah jadi beban orang lain. Lita menelan ludah. Tangannya yang memeluk Rafa semakin erat, seperti mencoba melindungi anak itu dari kata-kata yang sebenarnya tidak sepenuhnya dipahami Rafa, tapi cukup untuk membuatnya merasa bersalah. "Rafa tidak seperti itu," ujar Lita akhirnya. Suaranya sedikit bergetar, tapi ada usaha untuk tetap tegas. Mira mengangkat alis, pura-pura terkejut. "Oh ya? Tadi itu apa namanya kalau bukan bukti?" Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan saling berpandangan, tapi tidak ada yang benar-benar bicara. Keheningan mereka justru memperkuat posisi Bu Rani dan Mira, seolah apa yang mereka katakan adalah kebenaran yang disetujui diam-diam. Di sudut ruangan, Pak Herman berdiri dengan wajah serius. Ia, suami Bu Rani dan ayah Aris, memperhatikan situasi tanpa ikut bicara. Tatapannya sempat bertemu dengan Lita. Ada sesuatu di sana. Bukan pembelaan, tapi seperti kesadaran bahwa situasi ini tidak adil. Namun ia tetap diam, memilih tidak memperkeruh keadaan. Dan diam itu, bagi Lita, terasa seperti penegasan bahwa ia benar-benar sendiri. Rafa mulai terisak lebih keras. "Maaf, Mama." Rafa nggak sengaja. Lita mengusap rambut anaknya pelan. "Nggak apa-apa, Nak. Mama tahu." Namun sebelum suasana bisa sedikit mereda, Bu Rani kembali berbicara. "Dengar itu," katanya sambil menunjuk Rafa. "Anak sekecil itu sudah tahu bilang maaf. Tapi ibunya selalu cari alasan." Lita menegang. Ia sudah meminta maaf.
tapi seolah tidak pernah cukup. Maaf, Bu, ulang Lita. Kali ini lebih pelan. Bukan karena ia merasa bersalah sepenuhnya, tapi karena ia tahu tidak ada ruang untuk menjelaskan. Mira tersenyum kecil. Kalau cuma bilang maaf tapi tidak berubah, sama saja, Kak. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Lita bergeser lagi. Bukan sekadar sakit hati, ada rasa dipaksa menerima label yang bukan miliknya. Refleks. Lita menoleh ke arah Aris. Untuk ketiga kalinya malam itu, Aris berdiri tidak jauh dari mereka. Masih di tempat yang sama. Kali ini ponselnya sudah tidak di tangan. Tapi ia juga tidak bergerak. Wajahnya datar. Seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. Tatapan mereka bertemu sesaat. Lita menunggu. Satu kata saja. Satu kalimat. Apapun yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian di tengah situasi ini. Namun Aris hanya menarik napas pendek, lalu mengalihkan pandangan. Sudahlah, ucapnya akhirnya, tapi bukan untuk membela Lita. Cuma piring saja. Nanti juga bisa dibersihkan. Kalimat itu terdengar seperti penenang, tapi bagi Lita, justru terasa seperti penghindaran. Bukan soal piringnya. Bukan soal kesalahannya. Yang dipertanyakan adalah dirinya, dan Aris memilih untuk tidak menyentuh itu sama sekali. Bu Rani mendengus pelan. Masalahnya bukan piringnya, Riz, tapi didikan. Aris tidak menjawab. Dan kali ini, Lita benar-benar mengerti. Bukan karena Aris tidak tahu harus berkata apa, tapi karena ia memilih untuk tidak berada di sisi Lita. Perlahan, Lita melepaskan pelukannya dari Rafa, lalu menggenggam tangan anak itu. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri yang terasa semakin rapuh. Rafa, kita duduk dulu. Ya, bisiknya pelan. Rafa mengangguk. Masih terisak kecil. Lita tidak lagi menatap Bu Rani. Tidak juga Mira. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia juga tidak mencari Aris. Ia hanya fokus berjalan menjauh dari pusat ruangan, membawa Rafa ke sudut yang lebih sepi. Namun setiap langkah terasa berat, bukan karena tatapan orang-orang di sekelilingnya, tapi karena kesadaran baru yang mulai terbentuk dengan jelas di dalam pikirannya. Selama ini, ia selalu mencoba menahan, mengerti, dan menyesuaikan diri. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam diam. Sampai kapan ia harus terus berada di posisi ini? Pertanyaan itu tidak langsung menghasilkan jawaban. Tapi cukup untuk membuat Lita mengambil satu keputusan kecil yang terasa asing sekaligus berisiko. Ia berhenti mencoba menjelaskan dirinya kepada siapapun di rumah itu. Keputusan kecil yang baru saja diambil Lita, berhenti menjelaskan dirinya, belum sempat ia rasakan sepenuhnya ketika suara Bu Rani kembali menembus ruang. Kalau begini terus, lebih baik tidak usah datang sekalian. Lita yang baru saja duduk di sudut ruangan bersama Rafa langsung menegang. Tangannya masih menggenggam tangan kecil anaknya yang belum berhenti gemetar. Beberapa kepala kembali menoleh. Tidak ada yang benar-benar terkejut. Seolah kalimat itu hanya kelanjutan yang wajar dari apa yang sudah terjadi sejak tadi. Lita perlahan berdiri. Bukan untuk melawan, tapi karena ia tahu kata-kata berikutnya tidak akan berhenti begitu saja. Bu Rani melangkah mendekat. Tatapannya semakin keras. Rumah ini bukan tempat untuk bikin malu keluarga. Kalau tidak bisa jaga sikap, ya jangan dipaksakan datang. Setiap kata diucapkan jelas, tanpa sedikit pun usaha untuk meredam suara. Rafa langsung memeluk kaki Lita. Tangisnya pecah lagi. Mama. Rafa takut. Lita menunduk, mengelus kepala anaknya pelan. Ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk membalas, untuk mengatakan bahwa ini tidak adil, bahwa seorang anak kecil tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi keputusan kecil yang tadi ia ambil menahan dirinya. Ia tidak ingin lagi menjelaskan diri kepada orang yang sejak awal tidak ingin memahami. Mira berdiri di belakang Bu Rani, menyilangkan tangan di dada. Sudah jelas, Kak. Dari dulu juga tidak pernah cocok di sini. Ngapain dipaksakan?
Nada suaranya tidak lagi disamarkan. Tidak ada lagi sindiran halus. Kali ini terang-terangan. Kalimat itu membuat dada Lita terasa semakin sesak. Bukan karena ia baru mendengarnya, tapi karena akhirnya semua yang selama ini hanya terasa kini diucapkan tanpa ragu. "Bu?" Suara Pak Herman akhirnya terdengar. Pelan tapi cukup untuk memotong suasana. Ia melangkah sedikit maju. Wajahnya tegang. "Sudahlah. Anak kecil saja." "Justru karena anak kecil harus dididik dari sekarang," potong Bu Rani cepat, tidak memberi ruang. "Kalau ibunya saja seperti itu, mau jadi apa nanti?" Pak Herman terdiam. Ia tidak mundur, tapi juga tidak melanjutkan. Tatapannya beralih ke Lita, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih menahan. Dan sekali lagi, Lita melihat bagaimana bahkan orang yang mungkin memahami situasinya tetap tidak mampu mengubah apapun. "Keluar saja kalau tidak bisa mengikuti aturan di rumah ini," lanjut Bu Rani, kali ini tanpa ragu. "Saya tidak mau keluarga saya dipermalukan." Kata keluar itu menggantung di udara, jelas dan tidak bisa disalahartikan. Rafa menangis semakin keras, memeluk Lita lebih erat. Tubuh kecil itu bergetar, bukan hanya karena takut dimarahi, tapi karena merasa tidak diinginkan. Saat itulah sesuatu di dalam diri Lita benar-benar bergeser. Bukan lagi sekadar menahan. Bukan lagi mencoba bertahan. Ada garis yang akhirnya terasa dilampaui. Lita perlahan menarik napas. Ia mengusap air mata Rafa, meski matanya sendiri mulai panas. "Kita pulang." "Ya, Nak," bisiknya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Lita, itu adalah langkah pertama untuk keluar dari sesuatu yang selama ini ia tahan. Namun sebelum ia melangkah, ia menoleh sekali lagi ke arah Aris. Aris berdiri di tempat yang sama, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih tegang. Ia tahu situasinya sudah melewati batas. Tapi seperti sebelumnya, ia tidak bergerak. "Mas," suara Lita pelan, tidak menuntut, tapi cukup untuk meminta kejelasan. Aris menatapnya beberapa detik. Ada keraguan di matanya, tapi juga sesuatu yang lebih kuat, ketakutan untuk berhadapan dengan ibunya sendiri. "Sudahlah, Lit," ucap Aris akhirnya. Nadanya rendah. "Kamu mengerti situasi saja." Kalimat itu jatuh lebih keras dari semua hinaan sebelumnya. Bukan karena nadanya tinggi, tapi karena itulah yang dipilih Aris setelah melihat semuanya. Lita tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris lebih lama dari sebelumnya, mencoba memahami apakah benar ini satu-satunya sikap yang bisa diberikan suaminya. Dan untuk pertama kalinya, Lita tidak menemukan alasan untuk memaklumi. Perlahan, ia mengangguk kecil. Bukan tanda setuju, tapi tanda bahwa ia sudah mengerti, bukan situasi, tapi posisi dirinya di mata Aris. Ia menggenggam tangan Rafa lebih erat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lita berbalik dan berjalan menuju pintu. Tidak ada yang menahannya. Tidak Bu Rani. Tidak Mira. Tidak juga Aris. Langkahnya terasa berat, tapi setiap langkah juga terasa semakin jelas. Di belakangnya, suara percakapan mulai kembali muncul. Pelan, seolah kejadian barusan hanya gangguan kecil yang sudah lewat. Namun bagi Lita, sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terjadi. Begitu sampai di luar, udara malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Rafa masih menangis di sampingnya. "Maaf, Mama," bisik Rafa di sela tangisnya. Lita berlutut di hadapan anaknya, memegang kedua bahunya. "Kamu tidak salah, Rafa. Dengar Mama, kamu tidak salah." Ia mengatakannya dengan tegas, seolah ingin memastikan setidaknya satu hal di dunia ini tidak akan berubah. Rafa mengangguk pelan, meski air matanya belum berhenti. Lita berdiri kembali, menatap jalan di depan rumah itu. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak. Di dalam rumah itu, ada suaminya. Tapi untuk pertama kalinya, Lita tidak merasa itu adalah tempatnya kembali. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah menjauh. Dan di dalam hatinya,
Tanpa ia sadari sepenuhnya, sebuah keputusan yang lebih besar mulai terbentuk. Bahwa mungkin, bertahan bukan lagi pilihan yang harus ia pertahankan. Langkah Lita yang menjauh dari rumah keluarga Aris malam itu belum benar-benar berhenti. Bahkan ketika ia sudah sampai di rumahnya sendiri. Perasaan dingin yang tadi menyambutnya di luar justru ikut masuk ke dalam, mengisi setiap sudut ruang yang biasanya terasa aman. Rafa sudah tertidur di kamar setelah lama menangis. Wajah kecil itu masih sembab. Tangannya masih menggenggam ujung baju Lita seolah takut jika ia ditinggal lagi. Lita duduk di samping tempat tidur, menatap anaknya dalam diam. Ada rasa bersalah yang perlahan muncul, bukan karena piring yang pecah, tapi karena ia membiarkan Rafa berada dalam situasi yang menyakitkan itu. Harusnya aku tahu, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia bangkit perlahan, menutup pintu kamar dengan hati-hati agar tidak membangunkan Rafa. Begitu sampai di ruang tengah, keheningan langsung terasa menekan. Tidak ada suara apapun. Tidak ada kehadiran Aris. Lita melihat jam. Sudah larut. Tapi tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada tanda bahwa Aris bahkan memikirkan apa yang terjadi malam ini. Itu yang paling membuat dadanya terasa kosong. Bukan karena ia diusir, tapi karena suaminya memilih diam. Lita duduk di sofa. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Ia mencoba menahan sesuatu yang sejak tadi ingin keluar, tapi tidak ia izinkan. Namun bayangan tadi malam terus berulang. Tatapan Burani, suara Mira, tangisan Rafa, dan yang paling jelas, diamnya Aris. Bukan pertama kali. Pikiran itu muncul begitu saja. Lita menutup mata, mencoba mengusirnya. Tapi justru semakin jelas. Saat pertama kali Burani mengkritik cara masaknya, Aris diam. Saat Mira menyindir pekerjaannya yang dianggap tidak penting, Aris diam. Saat Lita mencoba bicara tentang perasaannya, Aris menghindar. Dan malam ini, ia kembali diam. Lita membuka mata perlahan. Napasnya terasa berat. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Aris hanya tidak enak hati pada ibunya. Bahwa diamnya adalah bentuk kompromi. Bahwa ia hanya butuh waktu. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, Lita melihatnya dengan cara yang berbeda. Diam itu bukan netral. Diam itu memilih. Ponsel di sampingnya tiba-tiba bergetar. Lita menoleh cepat. Nama yang muncul di layar membuat dadanya sedikit menghangat. Dina. Tanpa ragu, Lita mengangkat telepon. Halo? Suara Dina terdengar langsung, cepat dan penuh perhatian. Aku tadi lihat kamu keluar cepat dari rumah itu. Kamu nggak apa-apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pertahanan Lita runtuh. Ia tidak langsung menjawab. Lit? Panggil Dina lagi. Kali ini lebih pelan. Lita menarik napas panjang, lalu akhirnya berkata, aku diusir. Di seberang sana, hening beberapa detik. Apa? Suara Dina berubah tegang. Maksudnya, diusir beneran? Iya. Lita menelan ludah. Di depan semua orang. Kata-kata itu keluar lebih mudah dari yang ia kira, tapi rasa yang menyertainya jauh lebih berat. Dan Aris? Tanya Dina cepat. Lita terdiam sebentar. Pertanyaan itu seperti menyentuh bagian paling sakit. Dia minta aku mengerti situasi. Suara Lita tidak bergetar, tapi justru itu yang membuat kalimatnya terasa lebih kosong. Dina menghembuskan napas panjang di ujung sana. Mengerti situasi? Ulangnya. Tidak percaya. Lit, kamu dipermalukan di depan keluarganya. Anakmu dimarahi, terus kamu disuruh mengerti. Lita tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya alasan untuk membela Aris. Ini bukan pertama kalinya, kan? Lanjut Dina. Suaranya kini lebih tenang tapi tajam. Pertanyaan itu membuat Lita terdiam lebih lama. Ia menatap lantai, pikirannya kembali berputar ke kejadian-kejadian lama yang selama ini ia abaikan. Bukan, jawabnya pelan. Lita, suara Dina melembut, tapi tetap tegas.
Kamu masih mau terus seperti ini? Pertanyaan itu tidak datang dengan nada menghakimi. Tapi justru karena itu, pertanyaan itu terasa lebih berat. Lita menggenggam ponselnya lebih erat. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar mempertanyakan pilihannya. Bertahan terasa seperti hal yang wajar. Seperti kewajiban. Seperti sesuatu yang harus dilakukan demi keluarga. Tapi sekarang, setelah semuanya terjadi dengan jelas di depan matanya, ia tidak lagi yakin. Aku nggak tahu, jawab Lita jujur. Jawaban itu terasa asing di mulutnya sendiri. Dina tidak langsung menyela. Ia membiarkan Lita berada dalam pikirannya sendiri beberapa detik. Kalau kamu nggak tahu, ujar Dina pelan, itu berarti kamu sudah mulai mempertanyakan. Kalimat itu membuat Lita menutup mata. Ia tidak menyangkal. Karena memang itu yang terjadi. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sakit. Ia mulai berpikir. Rafa takut tadi, bisik Lita. Suaranya melemah. Dia sampai minta maaf berkali-kali. Dina terdiam sejenak. Dan kamu mau dia tumbuh di lingkungan seperti itu terus? Pertanyaan itu langsung menembus pertahanan terakhir Lita. Ia membuka mata. Napasnya terasa lebih berat. Selama ini, ia bertahan untuk Rafa. Tapi malam ini, Rafa justru menjadi alasan untuk mempertimbangkan hal sebaliknya. Aku capek, Din. Akhirnya Lita mengaku. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku capek selalu mencoba mengerti. Tapi nggak pernah dimengerti. Di ujung sana, Dina tidak langsung memberi solusi. Kalau kamu capek, katanya pelan, berarti kamu sudah terlalu lama memaksakan diri. Lita terdiam. Ponsel masih di telinganya, tapi pikirannya mulai bergerak ke arah yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Bukan soal bertahan, tapi soal berhenti. Ia belum sampai pada keputusan itu. Tapi untuk pertama kalinya, kemungkinan itu terasa nyata. Setelah percakapan itu berakhir, Lita tetap duduk di tempatnya. Rumah masih sunyi. Aris masih belum pulang. Lita menatap pintu. Biasanya, ia akan menunggu. Biasanya, ia akan mencari cara untuk memperbaiki. Tapi malam ini, ia hanya duduk diam. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, sebuah keputusan kecil yang berisiko mulai terbentuk. Ia tidak akan lagi menjadi orang pertama yang mencoba memperbaiki hubungan itu. Keputusan kecil Lita untuk tidak lagi menjadi orang pertama yang memperbaiki hubungan itu masih terasa asing di dalam dirinya. Ia duduk di ruang tengah, lampu dibiarkan redup, tubuhnya lelah tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Jam sudah lewat tengah malam ketika suara pintu dibuka terdengar. Aris akhirnya pulang. Langkahnya biasa saja, tidak tergesa, tidak ragu. Seolah malam ini tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia melepas sepatu, menaruh kunci di meja, lalu berjalan masuk tanpa langsung mencari Lita. Lita tetap duduk di tempatnya. Biasanya, ia akan berdiri, menyambut, bertanya, atau setidaknya membuka percakapan. Tapi kali ini, ia diam. Aris akhirnya menyadari keberadaannya. Belum tidur? Tanyanya singkat. Nada itu ringan. Terlalu ringan untuk sesuatu yang baru saja terjadi. Lita menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Belum. Aris mengangguk kecil, lalu duduk di kursi seberang, mengambil ponselnya sebentar sebelum akhirnya meletakkannya lagi. Ia terlihat seperti sedang mencari kata, tapi bukan karena ia merasa bersalah. Lebih seperti ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Masalah tadi. Aris memulai, nada suaranya datar. Kamu nggak usah dibesar-besarkan. Kalimat itu langsung membuat sesuatu di dalam diri Lita menegang. Dibesar-besarkan? Ulang Lita pelan. Aris menghela napas, seolah harus menjelaskan sesuatu yang menurutnya sederhana. Iya, ibu memang begitu orangnya. Kamu kan sudah tahu dari awal. Lita menatapnya lebih lama. Jadi karena aku sudah tahu, aku harus terima? Tanyanya. Masih berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Aris tidak langsung menjawab.
Ia bersandar sedikit, ekspresinya berubah menjadi lebih serius, tapi bukan karena empati, lebih karena merasa harus meluruskan. Kamu itu terlalu dimasukkan ke hati, katanya. Tadi cuma soal piring, terus jadi panjang. Lita merasakan dadanya mengencang. Bukan soal piringnya, jawabnya pelan, tapi kali ini lebih tegas. Aku diusir. Mas. Di depan semua orang. Rafa dimarahi sampai ketakutan. Aris menggeleng kecil. Ibu cuma emosi. Kamu juga harusnya bisa lebih sabar. Kalimat itu membuat Lita hampir tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena terasa tidak masuk akal. Aku kurang sabar. Suaranya mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Aku diam dari awal. Aku nggak membalas apapun. Yaitu, potong Aris cepat. Kalau kamu diam tapi wajahmu kelihatan nggak terima, sama saja. Ibu pasti merasa kamu melawan. Lita terdiam. Untuk beberapa detik, ia tidak tahu harus menjawab apa. Cara Aris membalik keadaan terasa begitu halus, tapi juga begitu jelas. Seolah apapun yang ia lakukan tetap akan salah. Terus aku harus bagaimana? Tanya Lita akhirnya. Suaranya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Tersenyum waktu anakku dimarahi. Aris menghela napas lagi. Kali ini lebih panjang. Kamu bisa minta maaf saja. Selesai. Kalimat itu jatuh begitu ringan, seolah solusi yang paling logis. Namun bagi Lita, itu terasa seperti sesuatu yang tidak lagi bisa ia lakukan begitu saja. Minta maaf? Ulangnya, pelan. Iya, jawab Aris. Besok kita ke rumah ibu. Kamu bilang maaf. Jelaskan baik-baik. Nanti juga selesai. Lita menatap Aris lama. Di wajah suaminya itu, tidak ada tanda bahwa ia melihat luka Lita. Tidak ada usaha memahami. Hanya keinginan agar masalah cepat selesai dengan cara yang paling mudah baginya. Dan untuk pertama kalinya, Lita merasa bahwa selesai yang dimaksud Aris bukanlah hal yang sama dengan yang ia butuhkan. Aku sudah minta maaf tadi, kata Lita pelan. Tapi bukan itu yang mereka mau. Aris mengangkat alis sedikit. Ya kamu ulang lagi. Nggak susah, kan? Lita menunduk. Di dalam dirinya, ada dua dorongan yang saling bertabrakan. Yang satu, kebiasaan lama, mengalah, meredam, menyelesaikan. Yang satu lagi, sesuatu yang baru, keinginan untuk berhenti diperlakukan seperti itu. Mas, suara Lita berubah lebih pelan, tapi lebih dalam. Kamu nggak lihat apa yang terjadi tadi? Aris tidak langsung menjawab. Aku lihat, katanya akhirnya. Tapi aku juga lihat kamu terlalu baper. Kata itu, baper, jatuh seperti pukulan terakhir. Lita mengangkat wajahnya perlahan. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti sesuatu yang mulai mati. Sebelum ia sempat menjawab, suara kecil dari arah kamar terdengar. Rafa. Anak itu berdiri di ambang pintu, matanya masih sembab, memeluk boneka kecilnya. Ia menatap Aris sebentar, lalu langsung berjalan ke arah Lita tanpa berkata apa-apa. Rafa, sini, panggil Aris, mencoba terdengar biasa. Namun Rafa tidak mendekat. Ia justru memeluk Lita lebih erat, menyembunyikan wajahnya di tubuh ibunya. Gerakan kecil itu terasa lebih keras dari semua kata. Aris mengerutkan kening. Kenapa? Papa di sini. Rafa tidak menjawab. Ia hanya semakin menempel pada Lita. Lita mengusap punggung anaknya pelan, tapi matanya tetap tertuju pada Aris. Dia takut, kata Lita pelan. Takut apa? Aris terlihat tidak mengerti. Lita tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah jelas. Sudah malam, katanya akhirnya. Rafa mau tidur. Tanpa menunggu jawaban, Lita menggendong Rafa dan berjalan kembali ke kamar. Aris tidak menahan. Dan itu,
sekali lagi, menjadi jawaban tanpa kata. Di dalam kamar, Lita menidurkan Rafa dengan hati-hati. Anak itu masih menggenggam bajunya, seolah takut dilepas. "Papa marah lagi," bisik Rafa pelan. Lita menahan napas. "Papa, nggak marah," jawabnya akhirnya, meski ia sendiri tidak yakin. Rafa tidak bertanya lagi. Ia hanya memejamkan mata perlahan. Setelah memastikan anaknya tertidur, Lita duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya kembali pada percakapan tadi. Minta maaf. Mengerti situasi. Terlalu sensitif. Semua kata itu berputar di kepalanya. Tapi kali ini tidak lagi ia terima begitu saja. Untuk pertama kalinya, Lita mulai mempertanyakan, bagaimana jika masalahnya bukan pada dirinya? Ia menatap Rafa yang tertidur. Lalu perlahan, sebuah keputusan kecil terbentuk. Besok, ia tidak akan langsung mengikuti keinginan Aris untuk meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih menunda sesuatu yang biasanya selalu ia lakukan tanpa berpikir. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena Lita tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Keputusan kecilnya semalam, tidak langsung mengikuti keinginan Aris untuk meminta maaf, masih menggantung di dalam pikirannya. Itu bukan keputusan besar, tapi cukup untuk membuatnya merasa seperti sedang melangkah ke arah yang belum ia kenal. Rafa duduk di meja makan, memainkan sendoknya pelan. Biasanya ia akan banyak bicara, tapi pagi ini ia lebih diam. Sesekali matanya melirik ke arah kamar, seolah memastikan sesuatu. "Papa sudah pergi?" tanya Rafa pelan. Lita mengangguk. "Sudah." Rafa tidak berkata apa-apa lagi, tapi bahunya terlihat sedikit lebih rileks. Perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian Lita. Dan justru itu yang membuat hatinya semakin berat. Setelah memastikan Rafa berangkat ke sekolah, Lita duduk kembali di ruang tengah. Ponselnya ia genggam sejak tadi, ragu untuk menekan satu nama yang terus muncul di pikirannya. Dina. Akhirnya, ia menekan tombol panggil. Tidak butuh waktu lama, suara Dina langsung terdengar. "Lit, kamu gimana pagi ini?" "Capek," jawab Lita jujur, tanpa basa-basi. Dina terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku ke rumahmu, ya?" Lita tidak menolak. Beberapa saat kemudian, Dina sudah duduk di hadapan Lita. Cara duduknya santai, tapi tatapannya fokus. Ia bukan tipe yang hanya mendengarkan untuk menghibur. Ia mendengarkan untuk memahami. "Kamu nggak jadi ke rumah mertuamu?" tanya Dina langsung. Lita menggeleng pelan. "Enggak." Dina mengangguk kecil, seolah sudah menduga. "Aris bilang apa?" "Dia tetap mau aku minta maaf," jawab Lita. Katanya itu cara paling gampang supaya selesai. Dina tersenyum tipis, tapi bukan karena setuju. "Selesai buat siapa?" Pertanyaan itu membuat Lita terdiam. Ia menunduk, jemarinya saling bertaut. "Aku juga nggak tahu lagi, Din." Dina tidak langsung menyela. Ia memberi ruang beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Lit, aku mau kamu jujur sama diri sendiri." Lita mengangkat wajahnya. "Ini bukan pertama kali, kan?" Pertanyaan itu sama seperti semalam. Tapi kali ini, Lita tidak menghindar. "Iya," jawabnya pelan. Dina menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan. "Setiap ada masalah antara kamu dan keluarganya, Aris selalu di mana?" Lita tidak langsung menjawab. Tapi bayangan-bayangan itu datang lagi, jelas, tanpa perlu dicari. Aris berdiri diam. Aris mengalihkan pembicaraan. Aris menyuruhnya mengerti. "Dia selalu di tengah," kata Lita akhirnya, mencoba mencari kata yang lebih halus. Dina menggeleng pelan. "Bukan di tengah, Lit. Dia tidak pernah benar-benar di pihakmu." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang selama ini Lita tahu, dan sengaja ia abaikan. "Aku dulu pikir, dia cuma nggak enak sama ibunya," bisik Lita.
Dan sekarang? Tanya Dina. Lita menatap kosong ke depan. Sekarang, aku merasa dia memang memilih. Keheningan jatuh di antara mereka. Dina tidak terlihat terkejut. Justru seperti menunggu Lita sampai pada kesimpulan itu sendiri. Kalau itu terus terjadi, lanjut Dina pelan, kamu mau sampai kapan? Pertanyaan itu tidak lagi terdengar seperti dorongan. Lebih seperti batas. Lita menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. Tapi pikirannya mulai lebih jelas. Aku nggak takut disalahkan, katanya perlahan. Aku sudah terbiasa. Dina mengangguk kecil. Aku tahu. Tapi, Lita berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak mau Rafa merasa dia salah terus. Kalimat itu keluar dengan lebih tegas dari yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, fokus Lita benar-benar berpindah. Bukan lagi pada dirinya, tapi pada anaknya. Dina menatapnya lekat. Itu berarti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lindungi. Lita tidak langsung menjawab. Karena melindungi Rafa, berarti ia harus mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk ke pikirannya. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Di sisi lain kota, Bu Rani duduk di ruang tamu rumahnya, ditemani Mira. Suasana sudah kembali seperti biasa, seolah kejadian semalam hanyalah gangguan kecil. Memang sudah keterlaluan, ujar Bu Rani sambil menghela napas. Saya cuma mau mendidik, tapi malah dianggap jahat. Mira mengangguk setuju. Dari dulu juga begitu, Bu. Kak Lita itu terlalu sensitif. Bu Rani menyesap tehnya pelan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga ini, yaitu masalah dia, bukan kita. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Di sudut ruangan, Pak Herman duduk diam, membaca koran yang sejak tadi tidak benar-benar ia baca. Ia mendengar semuanya, tapi tidak ikut bicara. Tatapannya sesekali kosong, seperti menyadari sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Kembali di rumahnya, Lita masih duduk berhadapan dengan Dina. Pikirannya terus berputar. Tentang Rafa. Tentang dirinya. Tentang Aris. Aku takut, bisik Lita akhirnya. Dina mengangguk. Wajar. Takut kalau aku salah ambil keputusan, lanjut Lita. Dina menatapnya dalam. Dan kalau kamu tidak ambil keputusan? Pertanyaan itu menggantung. Lita tidak menjawab. Tapi kali ini, ia tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat arah yang selama ini ia hindari. Ia menatap ponselnya di meja. Ada banyak hal yang bisa ia lakukan. Banyak pilihan. Dan semuanya tidak mudah. Namun perlahan, satu keputusan kecil mulai terbentuk, lebih besar dari yang sebelumnya, lebih berisiko, dan tidak bisa dianggap sepele. Lita meraih ponselnya. Jarinya berhenti beberapa detik di layar, sebelum akhirnya mengetik sesuatu. Bukan pesan untuk Aris. Bukan juga untuk Bu Rani. Tapi untuk seseorang yang bisa membantunya memahami langkah berikutnya. Dan saat tombol kirim itu ia tekan, Lita tahu, ia baru saja membuka jalan menuju keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Keputusan yang Lita ambil semalam masih terasa bergetar di ujung jarinya. Pesan yang ia kirim bukan sekadar mencari informasi, tapi membuka kemungkinan yang selama ini ia hindari. Pagi itu, ia bangun lebih cepat dari biasanya, bukan karena tidur nyenyak, melainkan karena pikirannya tidak memberi ruang untuk benar-benar beristirahat. Rafa masih tertidur di sampingnya. Satu tangan kecilnya mencengkeram ujung lengan baju Lita. Bahkan dalam tidur, anak itu seperti takut kehilangan. Lita menatap wajahnya lama. Aku nggak akan ninggalin kamu, bisiknya pelan, lebih seperti janji pada dirinya sendiri. Namun di balik janji itu, ada satu hal yang belum ia ucapkan. Ia tidak tahu bagaimana cara melindungi Rafa tanpa mengambil langkah yang jauh lebih besar. Siang itu, Lita duduk di sebuah kafe kecil bersama Dina. Tempat itu cukup sepi.
Cukup aman untuk percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. Dina langsung menatapnya begitu Lita duduk. "Kamu serius?" tanyanya tanpa basa-basi. Lita mengangguk pelan. Di atas meja, ada map tipis berisi beberapa berkas. Paspor lama, fotokopi dokumen, dan catatan kecil yang ditulis tangan. "Aku sudah cek," lanjut Dina sambil membuka map itu. "Kamu masih punya paspor aktif. Tinggal urus visa dan tiket." Lita menatap kertas-kertas itu. Semua terlihat sederhana di atas meja. Tapi ia tahu, maknanya jauh lebih besar dari sekadar perjalanan. "Kalau aku pergi," Lita berhenti sejenak, menelan ludah. "Ini bukan cuma pergi, ya?" Dina tidak langsung menjawab. Ia menutup map itu perlahan. "Enggak, Lit. Ini keputusan untuk keluar dari sesuatu." Kalimat itu membuat dada Lita kembali terasa sesak. Ia tahu. Dan justru itu yang membuatnya takut. "Tapi aku nggak bisa terus di situasi kemarin," lanjut Lita pelan. "Rafa, dia sampai takut sama rumah itu." Dina mengangguk. "Aku tahu." "Dan Aris." Lita terdiam sejenak, mencari kata yang tepat. Dia bahkan nggak sadar ada yang salah. Dina tidak menyangkal. Ia hanya berkata, "Itu yang paling berbahaya." Lita mengangkat wajahnya. "Apa maksudmu?" "Kalau orang tahu dia salah, masih ada kemungkinan berubah," jawab Dina. "Tapi kalau dia merasa semua baik-baik saja, dia nggak akan pernah berhenti." Kalimat itu menusuk tepat ke dalam pikiran Lita. Karena itulah yang ia lihat sekarang. Aris tidak marah. Aris tidak merasa bersalah. Aris hanya biasa saja. Seolah semua yang terjadi tidak cukup penting untuk mengubah apapun. "Aku bantu kamu urus semuanya," kata Dina akhirnya, lebih tegas. "Tapi kamu harus yakin." Lita menatap map itu lagi. "Yakin." Kata itu terasa besar. Terlalu besar untuk diucapkan dengan mudah. "Aku belum sepenuhnya yakin," jawab Lita jujur. "Tapi aku tahu. Aku nggak bisa diam lagi." Dina mengangguk pelan. Itu sudah cukup untuk mulai. Sore hari, Lita pulang ke rumah dengan map itu tersimpan rapi di dalam tasnya. Setiap langkah terasa seperti membawa sesuatu yang berat. Bukan karena fisiknya, tapi karena arti di baliknya. Begitu pintu dibuka, suara televisi langsung terdengar. Aris sudah di rumah. Ia duduk santai di sofa, matanya tertuju pada layar, seolah hari ini tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. "Kamu dari mana?" tanyanya sekilas, tanpa benar-benar menoleh. "Keluar sebentar," jawab Lita singkat. Ia berjalan melewati Aris tanpa berhenti, langsung menuju kamar. Gerakannya tenang, tapi ada jarak yang jelas. Aris tidak mengejar, tidak bertanya lebih jauh. Dan itu, lagi-lagi, menjadi jawaban. Di dalam kamar, Rafa langsung berlari memeluk Lita begitu melihatnya. "Mama!" serunya. Wajahnya langsung berubah cerah. Lita tersenyum, memeluk anaknya erat. "Iya, Mama di sini." Rafa tidak langsung melepaskan pelukannya. Tangannya justru semakin mengencang. "Tadi Rafa sama Papa," katanya pelan. Lita mengangguk. "Iya." "Rafa nggak mau," lanjutnya. Suaranya mengecil. Rafa takut dimarahin lagi. Kalimat itu membuat napas Lita tertahan. Ia menunduk, menatap wajah anaknya. "Papa marah." Rafa menggeleng cepat. "Enggak, tapi Rafa takut." Jawaban itu lebih menyakitkan. Karena rasa takut itu tidak butuh kejadian baru untuk tetap ada. Lita memeluk Rafa lebih erat. "Rafa mau sama Mama saja," bisik anak itu. Dan kali ini, Lita tidak bisa menjawab dengan janji sederhana. Karena untuk benar-benar menjaga Rafa tetap bersama Mama saja, ia harus mengambil langkah yang tidak kecil. Malamnya, Lita duduk di meja makan bersama Aris. Suasana sunyi, hanya suara sendok dan piring yang sesekali beradu. Aris terlihat santai,
bahkan sempat membahas hal ringan tentang pekerjaannya. Lita hanya menjawab seperlunya. Perubahan itu halus, tapi nyata. Biasanya, ia akan berusaha menjaga percakapan tetap hidup. Sekarang, ia membiarkannya mati dengan sendirinya. "Besok jadi ke rumah ibu?" tanya Aris tiba-tiba. Lita mengangkat wajahnya. "Enggak." Jawabannya singkat. Aris mengerutkan kening. "Kenapa?" "Aku enggak siap," kata Lita. Aris menghela napas. Terlihat sedikit kesal. "Kamu ini terlalu lama mikir. Hal kecil saja dibuat rumit." Lita tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris beberapa detik, lalu kembali menunduk. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjelaskan. Dan Aris tidak menyadari bahwa itu adalah perubahan. Malam semakin larut. Rafa sudah tertidur, kembali memeluk lengan Lita seperti malam sebelumnya. Di luar kamar, Aris juga sudah terlelap. Lita perlahan bangkit, mengambil tasnya, lalu mengeluarkan map yang tadi ia bawa. Ia membukanya di bawah cahaya lampu kecil. Dokumen-dokumen itu terhampar di hadapannya. Nyata. Deka. Bisa dilakukan. Tangannya menyentuh salah satu kertas, lalu berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi sekadar kemungkinan. Ini mulai menjadi rencana. Dan untuk pertama kalinya, Lita mengambil langkah kecil berikutnya yang lebih berisiko. Ia mulai menghitung tanggal. Angka-angka tanggal yang semalam dihitung Lita masih terbayang jelas di kepalanya pagi ini. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur, meski ia belum benar-benar mengucapkannya pada siapapun. Ia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sambil sesekali melirik Rafa yang duduk diam di meja. Anak itu tidak banyak bicara, hanya memainkan makanannya pelan. Perubahan kecil itu terus berulang sejak kejadian di rumah keluarga Aris. Dan semakin sering Lita melihatnya, semakin kuat keyakinan yang mulai terbentuk di dalam dirinya. Ponsel di meja tiba-tiba bergetar. Nama Aris muncul. Lita menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. "Iya," jawabnya singkat. "Ibu nanya kamu." Suara Aris terdengar dari seberang, tanpa basa-basi. "Katanya kamu belum datang juga." Lita menarik napas pelan. "Aku sudah bilang, aku belum siap." Di seberang, Aris menghela napas. "Kamu ini sampai kapan sih? Ibu cuma mau kamu datang baik-baik." Lita hampir tersenyum, tapi tidak jadi. "Baik-baik menurut siapa?" tanyanya pelan. Aris terdiam sejenak. Ya sudah. "Nanti aku kesini saja," katanya akhirnya, seolah mengakhiri. Lita tidak menjawab lagi. Sambungan terputus. Ia menatap ponselnya beberapa detik sebelum meletakkannya kembali. Di dalam dirinya, tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskan. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki persepsi siapapun. Hanya ada satu hal yang semakin jelas. Ia tidak ingin Rafa kembali ke lingkungan itu. Di rumah Burani, suasana pagi terasa seperti biasa. Tidak ada ketegangan yang terlihat di permukaan, tapi percakapan yang terjadi menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Burani duduk di ruang tamu, tangannya memegang cangkir teh. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Dia masih belum datang?" tanyanya. Nada suaranya datar. Aris yang duduk di hadapannya menggeleng pelan. "Belum, Bu," katanya belum siap. Burani mendengus pelan. "Belum siap apa? Dia yang bikin masalah. Dia juga yang harusnya datang minta maaf." Di sampingnya, Mira duduk dengan posisi santai, menyandarkan punggungnya. Ia tersenyum kecil, seperti menikmati percakapan itu. "Menurutku sih, Kak Lita sengaja, Bu," ujar Mira ringan. "Biar kelihatan dia yang disakiti." Burani menoleh sedikit ke arah Mira. "Maksudmu?" "Ya, supaya semua orang merasa kasihan," lanjut Mira. "Padahal kan jelas siapa yang salah." Kalimat itu membuat Burani mengangguk pelan. "Memang dari dulu begitu," katanya. "Selalu mau terlihat benar."
Di sudut ruangan, Pak Herman duduk diam seperti biasa. Tapi kali ini, ia menurunkan korannya dan menatap langsung ke arah istrinya. "Rani," panggilnya pelan, tapi cukup tegas. Bu Rani menoleh, sedikit tidak suka dengan nada itu. "Apa?" "Sudahlah," kata Pak Herman. "Yang kemarin itu, kamu terlalu keras." Kalimat itu membuat suasana berubah tipis. Mira langsung melirik ke arah ayahnya. Alisnya sedikit terangkat. "Terlalu keras?" ulang Bu Rani. Nadanya naik sedikit. "Saya cuma menegur." "Dia diusir di depan banyak orang," jawab Pak Herman. "Itu bukan menegur." Bu Rani menatap suaminya lebih tajam. "Kalau dia tidak memalukan, saya tidak perlu melakukan itu." Pak Herman menghela napas. "Rani, itu anak kecil yang menjatuhkan piring. Dan ibunya tidak bisa mendidik," potong Bu Rani cepat. Mira tersenyum tipis, lalu menambahkan, "Kalau dibiarkan, nanti Rafa bisa jadi seperti itu terus. Bukannya kita justru membantu." Pak Herman menatap Mira, lalu kembali ke Bu Rani. "Kamu tidak merasa ada yang salah?" tanyanya pelan. Bu Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya menyesap tehnya, lalu berkata dengan tenang, "Yang salah itu kalau kita diam melihat sesuatu yang tidak benar." Kalimat itu menutup percakapan. Pak Herman tidak melanjutkan. Bukan karena setuju, tapi karena ia tahu, untuk saat ini, tidak ada yang bisa ia ubah. Di rumahnya sendiri, Lita duduk di lantai kamar bersama Rafa. Anak itu sedang menggambar, tapi sesekali tangannya berhenti, seolah pikirannya tidak sepenuhnya ada di situ. "Mama," panggil Rafa pelan. "Iya, Nak. Kita nggak ke rumah Oma lagi, ya?" tanyanya hati-hati. Pertanyaan itu membuat tangan Lita terhenti. Ia menatap Rafa. Anak itu tidak terlihat marah. Tidak juga sedih. Hanya takut. "Iya," jawab Lita akhirnya. Lembut. "Kita nggak ke sana dulu." Rafa mengangguk pelan, lalu kembali menggambar. Jawaban sederhana itu ternyata cukup membuatnya tenang. Dan justru itu yang membuat Lita semakin yakin. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Rafa. Tentang lingkungan yang ia masuki. Tentang rasa aman yang seharusnya ia dapatkan. Lita berdiri perlahan, berjalan ke jendela, menatap keluar. Pikirannya kembali ke percakapan Aris, ke sikap Bu Rani, ke kata-kata Mira. Tidak ada satupun yang berubah. Tidak ada satupun yang mencoba memahami. Dan untuk pertama kalinya, Lita tidak lagi menunggu perubahan itu datang. Ia menoleh ke arah Rafa. Anak itu sekarang tersenyum kecil pada gambarnya sendiri, seolah dunia yang ia buat lebih aman daripada dunia nyata. Lita menelan pelan. Keputusan yang ia pikirkan bukan lagi soal kemungkinan, tapi kebutuhan. Ia kembali duduk, mengambil ponselnya, lalu membuka pesan terakhir dari Dina. Jarinya bergerak perlahan, mengetik sesuatu. Kali ini bukan sekadar bertanya. "Din, aku mau lanjut." Ia menatap kalimat itu beberapa detik, lalu menekan kirim. Dan dengan itu, Lita mengambil satu langkah kecil lagi yang tidak bisa ia tarik kembali. Ia berhenti menunggu keadaan membaik, dan mulai benar-benar bersiap untuk pergi. Keputusan untuk lanjut yang Lita kirim ke Dina tidak lagi terasa seperti rencana samar. Malam itu, semuanya berubah menjadi nyata. Koper kecil sudah terletak di sudut kamar, tertutup rapi. Tidak banyak yang ia bawa, hanya pakaian secukupnya, dokumen yang sudah ia siapkan, dan beberapa barang milik Rafa yang tidak bisa ia tinggalkan. Semuanya disusun diam-diam sejak sore. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Rafa sudah tertidur lebih awal. Anak itu terlihat lelah, tapi lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Lita duduk di sampingnya, menatap wajah kecil itu dalam diam. Tangannya perlahan mengusap rambut Rafa. "Besok kita pergi, ya?" bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Ia tidak tahu apakah Rafa benar-benar memahami arti pergi itu.
Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membawa anak itu kembali ke tempat yang membuatnya takut. Lita berdiri perlahan, lalu melangkah keluar kamar. Di ruang tengah, lampu sudah dimatikan. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk melalui jendela. Suasana rumah terasa tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang akan segera berubah besar. Ia melangkah ke kamar utama. Aris sudah tertidur. Posisinya santai, napasnya teratur, wajahnya tenang. Tidak ada tanda gelisah. Tidak ada bekas dari apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Lita berdiri di ambang pintu, menatapnya. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak. Pikirannya kosong, tapi dadanya terasa penuh. Inilah orang yang selama ini ia tunggu untuk berubah. Yang selalu ia beri kesempatan. Yang selalu ia pahami, bahkan ketika ia sendiri tidak dipahami. Dan sekarang, ia melihat dengan jelas sesuatu yang selama ini samar. Aris tidak merasa kehilangan apapun. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Hanya diam, yang nyaman. Lita melangkah masuk perlahan. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah suaminya lebih dekat. "Mas," bisiknya pelan, hampir refleks. Tapi Aris tidak bangun. Dan Lita tidak mengulang. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Bahkan jika Aris bangun pun, tidak ada lagi yang ingin ia katakan. Bukan karena tidak ada kata, tapi karena semua sudah terlalu jelas. Perlahan, Lita berbalik. Ia mengambil ponsel dari meja kecil di samping tempat tidur, lalu duduk di kursi. Layar ponsel menyala, kosong, menunggu. Ia membuka pesan baru. Nama Aris muncul di atas. Jarinya berhenti beberapa detik di layar. Banyak hal yang bisa ia tulis. Tentang luka, tentang Rafa, tentang semua yang tidak pernah ia ucapkan dengan benar. Tapi semakin lama ia menatap layar itu, semakin ia sadar. Semua itu tidak akan mengubah apapun. Aris sudah tahu. Hanya saja, ia memilih untuk tidak melihat. Lita menarik napas pelan, lalu mulai mengetik. Kalimatnya singkat, tidak panjang. Tidak menjelaskan, tidak meminta, tidak juga menyalahkan. Ia membaca ulang sekali, lalu menekan kirim. Pesan itu terkirim tanpa suara. Dan dengan itu, sesuatu di dalam dirinya benar-benar selesai. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti pintu yang akhirnya ditutup. Dini hari, sebelum matahari terbit, Lita sudah bangun. Rumah masih gelap. Udara terasa dingin. Ia berjalan ke kamar Rafa, membangunkannya pelan. "Nak, kita pergi sekarang," bisiknya lembut. Rafa membuka mata perlahan, masih mengantuk. "Sekarang?" "Iya," jawab Lita sambil tersenyum tipis. "Kita jalan-jalan jauh." Rafa tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk, lalu memeluk Lita sebentar. Gerakan kecil itu membuat langkah Lita terasa lebih ringan dan lebih berat di saat yang sama. Ia membantu Rafa bersiap, mengenakan jaket, lalu menggenggam tangannya. Sebelum keluar, Lita berhenti sejenak di ruang tengah. Matanya menyapu seluruh ruangan. Tempat yang selama ini ia anggap rumah. Tempat yang menyimpan banyak kenangan, baik dan buruk. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri. Bukan ragu, tapi memastikan bahwa ini benar-benar keputusan yang ia pilih. Dari dalam kamar, tidak ada suara. Aris masih tertidur. Dan kali ini, Lita tidak menoleh lagi. Ia membuka pintu perlahan. Udara pagi menyambutnya, lebih dingin dari biasanya. Rafa menggenggam tangannya lebih erat. "Mama," bisiknya. "Iya, Nak. Mama di sini." Lita melangkah keluar. Pintu ditutup pelan di belakangnya. Tidak ada suara yang menandai kepergian itu. Tidak ada perpisahan. Tidak ada yang menahan. Mobil yang sudah dipesan Dina menunggu di ujung jalan.
Dina berdiri di sampingnya, langsung mendekat begitu melihat Lita. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Lita menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Sudah." Jawaban itu tidak lagi ragu. Mereka masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup. Mesin menyala. Dan perlahan, mobil itu mulai bergerak menjauh. Lita menoleh keluar jendela. Rumah itu semakin kecil, lalu perlahan menghilang dari pandangan. Di dalam dadanya, tidak ada lagi keinginan untuk kembali. Tapi ada satu tekanan baru yang muncul, lebih sunyi, lebih dalam. Ia tidak hanya meninggalkan tempat, ia meninggalkan seluruh hidup yang pernah ia bangun. Dan untuk pertama kalinya, Lita benar-benar berada di titik tanpa jalan kembali. Pagi itu dimulai seperti biasa bagi Aris, setidaknya sampai ia membuka mata. Ia menguap pelan, meraih sisi tempat tidur yang kosong. Tangannya hanya menyentuh spray dingin. Tidak ada Lita. Tidak ada Rafa. Aris tidak langsung curiga. Ia bangkit, berjalan keluar kamar dengan langkah santai. "Lit?" panggilnya singkat. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke dapur. Kosong. Ke ruang tengah. Sepi. Televisi mati. Tidak ada suara. Tidak ada tanda aktivitas pagi seperti biasanya. Aris mulai mengerutkan kening. "Rafa?" panggilnya lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Langkahnya berubah lebih cepat. Ia membuka pintu kamar Rafa. Kosong. Tempat tidur sudah rapi. Terlalu rapi untuk ukuran anak kecil. Perasaan aneh mulai merambat di dadanya. Aris kembali ke ruang tengah. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya karena mereka tidak ada, tapi karena rumah itu terasa ditinggalkan. Pandangan Aris jatuh pada meja kecil di sudut. Ponselnya. Ia ingat semalam ia tidak terlalu memperhatikannya. Dengan gerakan cepat, Aris mengambil ponsel itu dan menyalakan layar. Satu pesan. Dari Lita. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka pesan itu. Kalimatnya singkat. Tidak panjang. Tidak menjelaskan. Tidak memberi ruang untuk bertanya. Aris membaca sekali. Lalu 2 kali. Lalu diam. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak. Seolah otaknya menolak memahami apa yang sedang terjadi. "Pergi," bisiknya pelan. Kata itu terasa asing di mulutnya sendiri. Ia langsung menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Aris menelan ludah. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Tetap sama. Tidak ada jawaban. Perasaan yang tadi hanya aneh mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. "Ini apa sih?" gumamnya. Suaranya mulai tidak stabil. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Ponsel masih di tangan. Jari-jarinya kembali menekan nomor Lita. Tidak diangkat. Ia beralih ke pesan. "Di mana kamu? Ini maksudnya apa?" Angkat teleponnya. "Lit." Pesan-pesan itu terkirim satu persatu. Tapi tidak ada balasan. Aris berhenti di tengah ruangan. Napasnya mulai terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus melakukan apa. Biasanya, semua bisa diselesaikan dengan satu percakapan. Atau setidaknya ditunda. Tapi sekarang, tidak ada siapa-siapa untuk diajak bicara. Ia mencoba berpikir. Mungkin Lita hanya keluar sebentar. Mungkin ke rumah Dina. Ya, Dina. Tanpa ragu, Aris langsung mencari kontak itu dan menekan panggil. Beberapa detik kemudian, suara Dina terdengar. "Halo." "Dina, Lita di mana?" tanya Aris cepat, tanpa basa-basi. Di ujung sana, ada jeda singkat. "Aku nggak tahu," jawab Dina. Nadanya tenang. Jawaban itu membuat Aris mengerutkan kening. "Jangan bohong. Dia pasti sama kamu." "Aku bilang aku nggak tahu," ulang Dina,
Kali ini sedikit lebih tegas. Kamu cari saja sendiri. Sambungan terputus. Aris menatap layar ponselnya. Tidak percaya. Ada sesuatu yang tidak biasa dari cara Dina bicara. Tidak seperti biasanya yang cenderung netral. Kali ini terdengar seperti menutup akses. Aris menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan kembali ke kamar, membuka lemari. Beberapa pakaian Lita hilang. Tas kecil juga tidak ada. Jantungnya berdegup lebih keras. Ini bukan pergi sebentar. Ini rencana. Aris mundur beberapa langkah, lalu duduk di tepi tempat tidur. Tangannya menekan pelipis. Semua kejadian beberapa hari terakhir mulai berputar di kepalanya. Pertengkaran. Diamnya Lita. Penolakannya untuk datang ke rumah ibunya. Jawaban singkatnya. Perubahan kecil yang ia anggap biasa. Tiba-tiba semuanya terasa berbeda. Harusnya aku, bisiknya. Tapi kalimat itu tidak selesai. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Lita tidak lagi menunggu. Dan sekarang, ia benar-benar pergi. Aris berdiri lagi, lebih gelisah. Ia mengambil kunci mobil tanpa berpikir panjang. Pikirannya hanya satu. Mencari. Ia tidak tahu kemana. Tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi diam di rumah terasa lebih menakutkan. Begitu keluar, udara pagi terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih kosong. Aris masuk ke mobil, menyalakan mesin, lalu berhenti sejenak. Tangannya menggenggam setir, tapi tidak bergerak. Biasanya, ia selalu tahu arah. Ke kantor, ke rumah ibunya, ke tempat-tempat yang sudah rutin. Tapi sekarang, ia tidak tahu harus kemana. Dan itu adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehilangan arah. Kehilangan kendali. Ponselnya kembali ia ambil. Ia melihat pesan Lita sekali lagi. Pendek. Jelas. Tidak memberi ruang. Aris menelan ludah. Untuk pertama kalinya, rasa yang muncul bukan kesal. Bukan juga marah. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Takut. Ia menatap jalan di depannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aris menyadari satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bisa kehilangan mereka, tanpa sempat memperbaiki apapun. Kesadaran bahwa ia benar-benar telah meninggalkan semuanya masih terasa asing bagi Lita. Bahkan ketika pesawat yang ia tumpangi sudah lama mendarat. Ia berdiri di area kedatangan, menggenggam tangan Rafa erat. Suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami mengisi udara. Langkah kaki berlalu lalang, koper bergulir. Pengumuman terdengar samar dari pengeras suara. Semuanya terasa baru. Dan untuk pertama kalinya sejak ia melangkah keluar dari rumahnya, rasa takut itu datang dengan jelas. Bukan takut pada seseorang, tapi takut pada ketidakpastian. Lita menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Ma, kita sudah sampai?" tanya Rafa pelan, matanya memandang sekeliling dengan rasa penasaran. "Iya," jawab Lita, berusaha tersenyum. "Kita sudah sampai." Rafa mengangguk, lalu menggenggam tangan Lita lebih erat. Gestur kecil itu membuat Lita sedikit lebih kuat. Ia tidak sendirian. Beberapa jam kemudian, Lita dan Rafa sudah berada di sebuah apartemen kecil yang disewa sementara melalui bantuan Dina. Tempat itu tidak besar, tapi cukup bersih dan tenang. Tidak ada suara keras. Tidak ada tatapan menghakimi. Tidak ada tekanan yang membuat napas terasa berat. Lita berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling. Sederhana, tapi terasa aman. Ia meletakkan koper di sudut, lalu duduk perlahan di sofa. Tubuhnya akhirnya merasakan lelah yang sejak tadi ia tahan. Rafa langsung menjelajah kecil, melihat kamar, jendela, lalu kembali ke Lita. "Di sini nggak ada yang marah ya, Ma?" tanya Rafa polos. Pertanyaan itu membuat dada Lita langsung terasa sesak. Ia menatap anaknya, lalu menggeleng pelan.
Nggak ada. Rafa tersenyum kecil. Dan senyum itu, untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, terlihat tulus tanpa bayangan takut. Lita menunduk, menutup mata sejenak. Rasa lega perlahan muncul. Tipis, tapi nyata. Namun bersamaan dengan itu, rasa lain ikut muncul. Takut. Takut apakah ia bisa benar-benar menjalani ini. Takut apakah keputusannya akan berdampak lebih besar dari yang ia bayangkan. Ponselnya bergetar. Nama Dina muncul. Lita langsung mengangkat. Sudah sampai? Tanya Dina di ujung sana. Sudah, jawab Lita pelan. Gimana? Suara Dina berubah lebih lembut. Lita menoleh ke arah Rafa yang sedang duduk di lantai, memainkan sesuatu dengan tenang. Sepi, tapi tenang, jawabnya jujur. Dina terdiam sejenak. Itu yang kamu butuhkan. Lita tidak menyangkal. Beberapa detik hening, sebelum Dina melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Aku sudah mulai prosesnya. Lita menegang sedikit. Ia tahu apa yang dimaksud. Gugatan cerai? Tanyanya pelan. Iya, jawab Dina. Aku bantu hubungkan kamu dengan pengacara di sini. Semua bisa diurus jarak jauh, tapi kamu harus siap. Kata siap itu kembali muncul. Dan lagi-lagi terasa berat. Lita menunduk. Jemarinya saling bertaut. Aku belum pernah sampai di titik ini, Din. Aku tahu, jawab Dina tenang. Tapi kamu juga belum pernah sampai di titik di mana kamu merasa harus pergi sejauh ini. Kalimat itu membuat Lita diam. Benar. Semua ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini hasil dari banyak hal yang ia tahan terlalu lama. Aris sudah cari kamu? Tanya Dina. Lita menatap layar ponselnya sejenak. Puluhan panggilan tidak terjawab. Pesan-pesan yang belum ia buka. Sudah, jawabnya singkat. Kamu mau jawab? Lita tidak langsung menjawab. Ia menatap Rafa lagi. Anak itu sekarang tertawa kecil, berbicara sendiri sambil bermain. Tidak ada ketegangan di wajahnya. Tidak ada rasa takut yang sebelumnya begitu jelas. Pemandangan itu membuat sesuatu di dalam diri Lita menguat. Belum, jawabnya akhirnya. Dina tidak memaksa. Kalau kamu butuh waktu, ambil saja. Lita mengangguk, meski Dina tidak bisa melihatnya. Setelah sambungan terputus, Lita masih memegang ponselnya. Matanya kembali ke layar. Nama Aris masih ada di sana. Tapi kali ini, tidak lagi memancing respons yang sama. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu, menjawab sekarang hanya akan menariknya kembali ke tempat yang baru saja ia tinggalkan. Lita meletakkan ponselnya. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah Rafa. Lagi apa? Tanyanya lembut. Rafa mengangkat wajahnya. Main. MA. Lita tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Ia ikut bermain, meski pikirannya masih penuh. Namun setiap tawa kecil Rafa perlahan meredakan sesuatu di dalam dirinya. Memberinya alasan. Memberinya arah. Malam mulai turun perlahan. Di tempat baru itu, tanpa suara masa lalu yang terus mengejar, Lita akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang. Meski belum utuh. Meski masih bercampur dengan takut. Tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Sebelum tidur, Lita kembali membuka ponselnya. Pesan-pesan dari Aris masih bertambah. Ia membacanya sekilas, tanpa membuka semuanya. Lalu ia menarik napas panjang. Tangannya berhenti sejenak di layar. Ada dorongan kecil untuk menjawab. Untuk menjelaskan. Untuk menutup semuanya dengan lebih jelas. Namun akhirnya, Lita mengunci layar ponselnya. Dan memilih satu keputusan kecil lagi. Ia tidak akan menjawab Aris. Setidaknya sampai ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari semua ini. Keputusan Lita untuk tidak menjawab satupun pesan Aris masih bertahan hingga beberapa hari berlalu. Jarak yang ia ciptakan bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Namun di sisi lain,
Jarak itu justru memperbesar sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diri Aris, kekosongan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Pagi itu, Aris duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, ponsel di tangan, mata kosong menatap layar. Pesan-pesannya tidak pernah dibalas. Panggilannya selalu berakhir tanpa jawaban. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan situasi ini. Bukan karena masalahnya terlalu rumit, tapi karena orang yang biasanya menunggu untuk diselesaikan sudah tidak ada. Suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Aris menoleh cepat, berdiri, lalu membuka pintu tanpa berpikir panjang. Seorang pria berdiri di luar, berpakaian rapi, membawa map di tangannya. "Mas Aris?" tanyanya singkat. "Iya," jawab Aris, keningnya berkerut. "Saya dari kantor hukum. Ini surat untuk Anda." Pria itu menyerahkan map tersebut tanpa banyak penjelasan, lalu pergi setelah memastikan Aris menerimanya. Aris berdiri di ambang pintu, memandangi map itu beberapa detik. Perasaan tidak enak langsung muncul. Ia menutup pintu, lalu membuka map itu dengan tangan yang mulai terasa dingin. Matanya langsung jatuh pada satu kata yang membuat napasnya terhenti. Gugatan cerai. Jantungnya berdegup lebih keras. Ia membaca cepat, lalu mengulang lagi, seolah berharap ada kesalahan. Nama Lita tercetak jelas di sana. Bukan ancaman. Bukan emosi sesaat. Ini nyata. "Ini, nggak mungkin," gumamnya pelan. Tangan Aris gemetar sedikit. Perasaan yang muncul bukan hanya marah, tapi juga terpukul. Seperti sesuatu yang selama ini ia anggap tidak akan benar-benar terjadi, kini berdiri di depannya tanpa bisa ditolak. Ia langsung mengambil ponselnya, mencoba menelepon Lita lagi. Tidak aktif. Pesan tidak dibalas. Aris mengusap wajahnya kasar. Rasa marah mulai muncul, perlahan menutup rasa panik yang tadi mendominasi. "Dia keterlaluan," katanya pelan, tapi suaranya mulai meninggi. "Pergi tanpa bilang, sekarang malah menggugat." Namun kalimat itu tidak bertahan lama, karena bayangan beberapa hari terakhir kembali muncul. Dan untuk pertama kalinya, kemarahan itu tidak punya arah yang jelas. Aris berdiri tiba-tiba, mengambil kunci mobil, lalu keluar rumah. Kali ini, ia tahu harus kemana. Rumah orang tuanya masih seperti biasa. Terlihat tenang dari luar, seolah tidak ada yang berubah. Namun begitu Aris masuk, langkahnya langsung cepat. "Ibu," panggilnya keras. Burani keluar dari dapur, sedikit terkejut dengan nada itu. "Kenapa pagi-pagi sudah teriak?" Aris melempar map ke meja. "Ini apa, Bu?" Burani mengambil map itu, membukanya perlahan. Wajahnya tidak langsung berubah. Namun saat membaca, matanya menyipit. "Gugatan cerai," ulangnya pelan. "Lita yang ajukan," kata Aris, suaranya tegang. Burani menutup map itu, lalu menghela napas panjang. "Ya sudah. Kalau itu maunya dia." Jawaban itu membuat Aris terpaku. "Ya sudah?" ulangnya tidak percaya. "Ibu serius?" "Dia yang pergi," jawab Burani tenang. "Dia yang tidak tahu diri. Sekarang dia yang menggugat. Mau apa lagi?" Aris menatap ibunya. Ada sesuatu yang mulai berubah di matanya. "Ini semua karena ibu," katanya tiba-tiba. Kalimat itu membuat Burani langsung menegang. "Apa maksudmu?" "Kalau ibu nggak mempermalukan dia waktu itu." "Saya mendidik," potong Burani tajam. "Bukan mempermalukan." "Mendidik?" Suara Aris naik. "Di depan banyak orang? Mengusir dia?" Mira yang sejak tadi duduk di sofa langsung menoleh, ikut masuk dalam percakapan. "Mas, jangan berlebihan. Kak Lita juga salah. Dia yang nggak bisa jaga anak." Aris menoleh cepat ke arah Mira. "Ini bukan soal piring, Mir." "Ya memang bukan," jawab Mira santai. "Ini soal sikap dia dari dulu." Burani mengangguk.
Betul. Dari awal dia memang tidak cocok di keluarga ini. Kalimat itu membuat Aris terdiam. Untuk beberapa detik, ia tidak bisa menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia mendengar semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang wajar, tapi sebagai sesuatu yang mungkin salah. Dia pergi karena ini, kata Aris lebih pelan, tapi lebih dalam. Dia pergi karena dia tidak kuat, jawab Burani. Bukan karena kita salah. Perdebatan itu semakin buntu. Dan di tengah itu, suara lain terdengar. Cukup. Pak Herman berdiri dari kursinya di sudut ruangan. Wajahnya serius. Matanya langsung tertuju pada Aris. Kamu marah sekarang? Tanyanya pelan. Aris menatap ayahnya. Tidak menjawab. Pak Herman melangkah mendekat. Harusnya kamu marah dari dulu. Kalimat itu membuat ruangan langsung hening. Maksud ayah? Tanya Aris. Pak Herman menatapnya tajam. Waktu istrimu dipermalukan. Waktu anakmu dimarahi. Kamu di mana? Aris terdiam. Diam. Lanjut Pak Herman. Seperti biasa. Burani langsung menyela. Jangan menyalahkan Aris. Saya tidak menyalahkan dia sendiri, potong Pak Herman tegas. Tapi dia suami. Dia ayah. Itu tanggung jawabnya. Aris menunduk. Setiap kata itu terasa berat. Karena ia tidak bisa membantah. Kamu tidak pernah melindungi keluargamu sendiri, lanjut Pak Herman. Sekarang kamu kehilangan mereka. Baru kamu sadar. Kalimat itu jatuh seperti pukulan. Aris mengepalkan tangannya. Rasa marah yang tadi ia arahkan keluar, perlahan berbalik ke dalam. Ke dirinya sendiri. Namun di saat yang sama, ada dorongan lain yang muncul. Penolakan. Belum terlambat, katanya pelan, tapi tegas. Semua orang menoleh padanya. Aku akan cari dia, lanjut Aris. Aku akan bawa dia pulang. Burani tidak langsung setuju, tapi juga tidak menghentikan. Mira hanya mengamati, tanpa komentar. Pak Herman menatap Aris lama, lalu berkata, kalau kamu benar-benar mau memperbaiki, kamu harus berubah dulu. Aris tidak menjawab. Ia hanya mengambil map itu kembali, menggenggamnya erat. Di dalam dadanya, konflik baru terbentuk. Antara ingin memperbaiki, dan belum benar-benar mengerti bagaimana caranya. Namun satu hal mulai jelas baginya. Ia tidak bisa lagi diam. Dan untuk pertama kalinya, Aris mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia akan menyusul Lita, meski ia belum siap menghadapi apa yang akan ia temukan. Keputusan Aris untuk menyusul Lita akhirnya membawanya ke tempat yang selama ini hanya ia bayangkan dari pesan singkat dan petunjuk yang ia kumpulkan sendiri. Perjalanan itu tidak memberinya ketenangan. Justru semakin lama, semakin jelas bahwa yang ia kejar bukan hanya Lita, tapi juga konsekuensi dari semua yang pernah ia abaikan. Ia berdiri di depan sebuah bangunan apartemen sederhana. Tidak mewah, tidak besar, tapi cukup rapi. Tangannya sempat berhenti sebelum menekan bel. Untuk pertama kalinya, Aris merasa ragu. Bukan ragu menemukan Lita, tapi ragu menghadapi dirinya sendiri di hadapan Lita. Namun ia tetap menekan bel itu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Lita berdiri di sana. Wajahnya tenang. Tidak terkejut. Tidak juga hangat. Hanya tenang. Dan itu justru membuat Aris kehilangan kata-kata. Lit, suaranya tertahan. Lita menatapnya beberapa detik. Tidak menghindar, tapi juga tidak memberi ruang lebih. Kamu datang, katanya pelan. Bukan pertanyaan. Lebih seperti pernyataan yang sudah ia duga. Aris mengangguk cepat. Aku harus ketemu kamu. Lita membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuk. Nada suaranya datar. Tidak dingin, tapi juga tidak menyambut. Aris masuk perlahan. Pandangannya menyapu ruangan kecil itu. Sederhana, tapi terasa hidup.
Berbeda dengan rumah yang ia tinggalkan. Rafa duduk di lantai, bermain. Begitu melihat Aris, anak itu langsung diam. Tatapannya berubah. Bukan marah, tapi waspada. Rafa, panggil Aris pelan, mencoba tersenyum. Namun Rafa tidak mendekat. Ia justru menoleh ke Lita, seolah mencari izin atau perlindungan. Gerakan kecil itu menusuk lebih dalam dari apapun. Lita melihat itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di kursi, memberi isyarat pada Aris untuk duduk juga. Ada jarak di antara mereka. Jarak yang tidak hanya diukur dari ruang. Aris duduk, tapi tubuhnya tegang. Aku cari kamu kemana-mana, katanya cepat. Kamu nggak angkat telepon, nggak balas pesan. Lita tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris dengan tenang. Dan justru itu yang membuat Aris semakin gelisah. Aku tahu tentang gugatan itu, lanjut Aris, suaranya mulai melemah. Lit, kita bisa bicarakan baik-baik. Kamu nggak perlu sampai sejauh ini. Lita menarik napas pelan. Sejauh ini, ulangnya pelan. Aris mengangguk. Kamu pergi, bawa Rafa, terus, langsung gugat cerai. Aku bahkan gak dikasih kesempatan. Kalimat itu membuat Lita menunduk sebentar. Lalu ia mengangkat wajahnya kembali. Kesempatan? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Aris terdiam sejenak. Berapa banyak kesempatan yang kamu pikir sudah kamu kasih ke aku, Mas? Lanjut Lita. Nada suaranya tidak meninggi, tidak bergetar. Tapi justru karena itu, setiap kata terasa lebih jelas. Aris membuka mulut, tapi tidak langsung menjawab. Lita melanjutkan, perlahan. Aku sudah mencoba bicara, berkali-kali. Aku sudah diam, lebih banyak lagi. Aku sudah mengerti, bahkan saat aku disakiti. Aris menunduk. Setiap kalimat itu terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini ia tutup. Tapi kamu, Lita berhenti sejenak. Kamu selalu memilih untuk tidak melihat. Aris menggeleng pelan. Aku cuma nggak mau memperbesar masalah. Lita tersenyum tipis. Bukan karena setuju. Tahu nggak, Mas? Katanya pelan. Buat aku, diam kamu itu bukan meredakan masalah. Aris mengangkat wajahnya. Itu membiarkan aku sendirian di dalamnya. Kalimat itu membuat napas Aris terasa tertahan. Ia tidak pernah melihatnya seperti itu. Atau mungkin, tidak pernah mau melihat. Aku pikir kamu kuat, kata Aris. Suaranya melemah. Aku pikir kamu bisa mengerti. Aku kuat. Potong Lita pelan. Makanya aku bisa sampai di sini. Aris terdiam. Lita menatapnya lebih dalam. Yang aku butuh bukan aku harus kuat terus, lanjutnya. Tapi aku butuh kamu ada di sampingku. Ruangan itu kembali hening. Rafa masih duduk di sudut, memperhatikan mereka tanpa mendekat. Dan kehadiran anak itu membuat semua yang dibicarakan terasa lebih nyata. Waktu Rafa dimarahi, suara Lita melembut, tapi lebih dalam. Aku lihat dia takut. Bukan cuma sama omanya. Aris menegang. Dia juga takut kamu tidak akan melindungi dia. Kalimat itu seperti menghantam sesuatu yang selama ini tidak pernah Aris sentuh. Aku nggak tahu dia sampai. Kamu nggak tahu, ulang Lita pelan. Karena kamu tidak pernah benar-benar melihat. Aris menutup mata sebentar. Semua yang Lita katakan tidak berlebihan. Tidak dilebihkan. Tidak diputar. Justru terlalu jujur. Dan itu yang membuatnya tidak bisa menyangkal. Lit, suaranya serak sekarang. Aku salah. Lita tidak langsung merespons. Aku terlalu sering diam, lanjut Aris. Aku pikir itu aman. Tapi ternyata itu menyakitkan kamu. Lita hanya mendengarkan. Aku minta maaf, kata Aris. Kali ini lebih pelan. Aku benar-benar minta maaf. Permintaan itu tulus. Tapi tidak cukup. Bukan lagi.
Lita menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. Aku sudah menunggu kamu sadar dari dulu, katanya pelan. Tapi kamu baru sadar setelah aku pergi. Aris tidak bisa menjawab. Karena itu benar. Dan sekarang kamu minta kesempatan, lanjut Lita. Tapi aku sudah tidak di tempat yang sama lagi. Kalimat itu membuat dada Aris terasa sesak. Ia maju sedikit. Suaranya hampir memohon. Aku bisa berubah. Lit. Aku akan berubah. Aku akan perbaiki semuanya. Lita menatapnya lama. Ada keheningan panjang. Bukan karena ia tidak tahu harus menjawab, tapi karena ia sedang memastikan sesuatu di dalam dirinya. Aku percaya kamu bisa berubah, katanya akhirnya. Harapan muncul di wajah Aris. Namun belum sempat bertahan lama. Tapi aku tidak bisa menunggu kamu berubah, sambil terus menyakiti diriku dan Rafa. Kalimat itu mematikan harapan itu perlahan. Aris terdiam. Benar-benar diam. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti sepenuhnya. Diamnya selama ini bukan sekadar kesalahan kecil. Itu adalah pengkhianatan. Bukan karena ia melakukan sesuatu, tapi karena ia memilih untuk tidak melakukan apapun. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Hanya kesadaran yang datang terlambat. Lita berdiri perlahan. Aku tidak marah lagi, katanya pelan. Aku cuma sudah selesai berharap. Kalimat itu lebih berat dari kemarahan apapun. Aris mengangkat wajahnya. Matanya mulai memerah. Jadi, ini benar-benar akhir? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Lita tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Rafa, lalu kembali ke Aris. Dan di dalam dirinya, ada satu tekanan baru yang muncul. Bukan lagi tentang pergi, tapi tentang memastikan bahwa ia tidak akan kembali ke tempat yang sama, meski hati kecilnya masih menyimpan sisa kenangan. Ia menarik napas pelan. Dan untuk pertama kalinya, keputusan yang akan ia ambil tidak hanya menyakitkan, tapi juga tidak bisa diubah lagi. Pertanyaan Aris di akhir pertemuan kemarin masih menggantung di udara, bahkan ketika mereka sudah tidak lagi berada dalam ruangan yang sama. Jadi, ini benar-benar akhir. Lita tidak langsung menjawab saat itu. Dan sampai pagi ini, jawaban itu masih ia simpan. Di apartemen kecil itu, suasana kembali tenang. Rafa duduk di dekat jendela, memainkan mainannya sambil sesekali melihat ke arah luar. Tidak ada ketegangan di wajahnya, tapi juga tidak sepenuhnya lepas dari bayangan masa lalu. Lita berdiri di dapur kecil, menuang air ke dalam gelas. Tangannya bergerak pelan, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Pertemuan dengan Aris semalam membuka kembali banyak hal. Bukan luka lama, tapi kesadaran baru. Bahwa ia sudah tidak lagi berada di titik yang sama dengan pria itu. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat langkahnya terhenti. Bu Rani. Lita menatap layar itu cukup lama. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Panggilan itu terus masuk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Rafa menoleh. Mama, itu siapa? Lita tidak langsung menjawab. Ia hanya mengunci layar ponselnya. Tidak penting, katanya pelan. Panggilan itu berhenti. Namun tidak lama kemudian, muncul lagi. Pesan masuk. Lita membuka, membaca cepat. Angkat teleponnya. Kita harus bicara. Tidak ada sapaan. Tidak ada penyesalan. Nada yang sama seperti sebelumnya. Mengatur. Menekan. Menganggap semuanya masih bisa dikendalikan. Lita menarik napas panjang. Untuk beberapa detik, ada dorongan kecil untuk menjawab. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang masih ingin didengar. Namun dorongan itu tidak bertahan lama. Ia mematikan layar dan meletakkan ponselnya di meja. Keputusan itu sederhana.
Tapi jelas, ia tidak lagi membuka ruang untuk itu. Di tempat lain, Aris duduk di kursi ruang tunggu apartemen yang sama. Ia tidak langsung kembali setelah pertemuan semalam. Bukan karena ia tidak punya tempat untuk kembali, tapi karena ia tahu, jika ia pergi sekarang, ia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Ponselnya bergetar. Nama ibunya muncul. Aris menatapnya beberapa detik, lalu mengangkat. Ibu sudah hubungi Lita, kata Burani langsung, tanpa pembuka. Aris menutup mata sebentar. Terus. Dia tidak angkat, jawab Burani. Nadanya mulai tidak sabar. Kamu bilang ke dia, jangan keras kepala. Ini bisa diselesaikan baik-baik. Aris terdiam. Untuk pertama kalinya, kalimat itu terdengar berbeda di telinganya. Bukan solusi, tapi masalah itu sendiri. Ibu, katanya pelan, tapi tegas. Apa? Ini bukan soal dia keras kepala. Burani langsung menyela. Kalau bukan, terus apa? Dia yang pergi, dia yang gugat. Ini soal aku, potong Aris. Kalimat itu membuat Burani berhenti. Aris membuka matanya, menatap lurus ke depan. Aku yang salah. Di ujung sana, hening. Aris, kamu ini. Aku yang tidak melindungi dia, lanjut Aris. Aku yang diam waktu dia disakiti. Aku yang membiarkan semuanya terjadi. Setiap kalimat keluar lebih jelas dari yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya pengakuan. Burani tidak langsung menjawab. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya respons cepat seperti biasanya. Kamu terlalu menyalahkan diri sendiri, katanya akhirnya, tapi nadanya tidak setegas biasanya. Karena memang salah, jawab Aris. Kalimat itu menutup percakapan. Aris mengakhiri panggilan. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena ragu, melainkan karena akhirnya ia jujur. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Aris kembali berdiri di depan pintu apartemen Lita. Kali ini, ia tidak ragu. Ia mengetuk. Tidak lama, pintu terbuka. Lita berdiri di sana, seperti kemarin. Tenang. Tapi kali ini, ada jarak yang lebih jelas. Ada yang belum selesai, tanyanya pelan. Aris mengangguk. Aku cuma mau bilang satu hal lagi. Lita tidak menghalangi. Ia membiarkan Aris masuk, tapi tetap berdiri. Tidak ada ajakan duduk. Tidak ada kenyamanan yang sama seperti kemarin. Aris berdiri di depannya. Aku nggak akan nyalahin siapa-siapa lagi, katanya langsung. Bukan ibu. Bukan keadaan. Bukan kamu. Lita menatapnya. Aku yang salah, lanjut Aris. Sepenuhnya. Tidak ada jeda kali ini. Tidak ada usaha mencari kata yang lebih aman. Hanya kejujuran yang terlambat. Lita menarik napas pelan. Aku tahu kamu akhirnya mengerti, katanya. Bukan dengan nada lega. Lebih seperti pengakuan yang sudah ia tunggu, tapi datang setelah semuanya berubah. Aku minta kesempatan, kata Aris lagi. Bukan untuk langsung kembali, tapi untuk memperbaiki. Pelan-pelan. Lita menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. Matanya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang dulu mudah terluka. Mas, katanya pelan. Ini bukan lagi soal kesempatan. Aris terdiam. Aku sudah lewat dari titik itu, lanjut Lita. Rafa keluar dari kamar, berdiri di dekat Lita. Tanpa ragu, anak itu menggenggam tangan ibunya. Dan tanpa sadar, Lita menggenggam balik. Gerakan kecil itu menjawab lebih dari kata-kata. Aku tidak marah lagi, kata Lita. Aku tidak benci kamu. Aris menatapnya. Ada harapan kecil yang muncul. Tapi aku juga tidak bisa kembali. Kalimat itu jatuh perlahan. Tapi pasti. Kenapa? Tanya Aris. Suaranya melemah.
Lita menatap Rafa, lalu kembali ke Aris. Karena ini bukan lagi soal perasaan aku ke kamu, jawabnya. Aris mengerutkan kening. Ini soal aku menghargai diriku sendiri, lanjut Lita. Dan memastikan Rafa tumbuh di tempat yang tidak membuat dia takut. Rafa sedikit merapat ke Lita, seolah memahami. Aris melihat itu. Dan kali ini, ia tidak mencoba membantah. Tidak mencoba meyakinkan. Karena ia tahu, ini bukan lagi sesuatu yang bisa ia ubah dengan kata-kata. Lita melanjutkan, pelan tapi tegas. Aku sudah terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Mas, kalau aku kembali sekarang, aku hanya mengulang semuanya. Aris menunduk. Tangannya mengepal, tapi tidak untuk menahan marah, melainkan menahan sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan. Jadi, ini keputusan kamu? Tanyanya akhirnya. Lita mengangguk. Iya. Tidak ragu. Tidak goyah. Hanya pasti. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Aris menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Ia tidak lagi memohon. Tidak lagi menekan. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami. Memaksa sekarang hanya akan melukai lebih jauh. Ia melangkah mundur sedikit. Namun sebelum berbalik, ia berkata pelan, aku akan berubah, walaupun kamu tidak kembali. Lita tidak menjawab, tapi matanya sedikit melembut. Bukan karena ia goyah, tapi karena akhirnya, perubahan itu datang, tanpa ia harus menunggu. Pintu perlahan tertutup. Dan di balik itu, Lita berdiri diam. Keputusan yang ia pegang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia sadar. Ia benar-benar harus menjalani hidup barunya tanpa kembali melihat ke belakang. Pintu yang tertutup di antara Lita dan Aris pada hari itu tidak pernah benar-benar terbuka kembali. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena Lita memilih untuk tidak lagi mencarinya. Beberapa bulan berlalu. Apartemen kecil yang dulu terasa asing kini berubah menjadi tempat yang benar-benar hidup. Tidak lagi sekadar tempat singgah, tapi ruang yang Lita dan Rafa isi dengan rutinitas baru, yang sederhana, tapi tenang. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela. Lita berdiri di dapur kecil, menyiapkan sarapan sambil sesekali melirik Rafa yang sedang menggambar di meja. Lihat, Ma, kata Rafa sambil mengangkat kertasnya. Lita mendekat, menatap gambar itu. Ada dua orang di sana. Seorang ibu dan anak, berdiri di bawah langit cerah. Ini kita? Tanya Lita pelan. Rafa mengangguk, tersenyum kecil. Iya, kita lagi jalan-jalan. Tidak ada gambar rumah besar. Tidak ada orang lain. Tapi wajah di gambar itu tersenyum. Lita mengusap kepala Rafa pelan. Bagus sekali, katanya tulus. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sesak saat melihat masa depan. Perubahan dalam diri Lita tidak datang tiba-tiba. Ia masih sempat terbangun di malam hari, mengingat percakapan terakhir dengan Aris. Masih ada momen ketika ia menatap ponsel lebih lama dari biasanya, melihat nama yang tidak lagi muncul. Namun perbedaannya sekarang. Ia tidak lagi ingin kembali. Ia tidak lagi menunggu sesuatu berubah di tempat lama. Karena ia sudah menciptakan perubahan itu sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dina. Sidang terakhir minggu depan. Kamu siap? Lita membaca pesan itu dengan tenang. Tidak ada lagi getaran di tangannya. Tidak ada lagi keraguan yang sama seperti sebelumnya. Ia mengetik balasan singkat. Aku siap. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena ia sudah melalui bagian tersulit, memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, Aris kembali ke rumah yang dulu ia anggap biasa. Sekarang, rumah itu terasa kosong. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada lagi kehidupan yang sama. Ia duduk di ruang tamu, tempat di mana dulu semuanya terasa normal. Ponselnya ada di tangan, tapi tidak ada pesan yang ia tunggu lagi.
Tidak ada nomor yang ia tekan berulang. Karena ia sudah tahu, tidak semua yang hilang bisa dipanggil kembali. Pak Herman duduk di kursi seberang, memperhatikan Aris tanpa banyak bicara. Sejak kejadian itu, hubungan mereka berubah. Tidak lebih dekat, tapi lebih jujur. "Kamu sudah bicara lagi dengan Lita?" tanya Pak Herman akhirnya. Aris menggeleng pelan. "Tidak," jawabnya. Bukan karena ia tidak mencoba, tapi karena ia tahu kapan harus berhenti. Pak Herman mengangguk pelan. "Kadang, kehilangan itu bukan hukuman," katanya, "tapi pelajaran." Aris menunduk. Ia memahami itu sekarang. Lebih dari sebelumnya. Burani tidak banyak berubah. Ia masih memegang keyakinannya, meski tidak lagi sekeras dulu dalam mengatakannya. Namun kali ini, Aris tidak lagi berdiri di posisi yang sama. Ia tidak lagi membela. Ia juga tidak lagi diam. Ia memilih menjaga jarak. Bukan untuk melawan, tapi untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Di dalam dirinya, penyesalan itu tidak hilang, tapi berubah bentuk. Bukan lagi menyiksa, melainkan mengingatkan. Hari sidang terakhir tiba. Lita duduk di ruang tunggu, menggenggam map di tangannya. Dina duduk di sampingnya, seperti biasa, tenang, tapi selalu ada di saat penting. "Kamu nggak harus kuat terus," kata Dina pelan. "Kalau kamu takut, itu wajar." Lita tersenyum tipis. "Aku tahu," jawabnya. "Tapi sekarang aku nggak merasa sendirian." Dina mengangguk. Panggilan masuk terdengar. Nama Lita disebut. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tenang. Bukan tanpa beban, tapi tanpa ragu. Di dalam ruangan itu, Aris sudah duduk lebih dulu. Mereka saling menatap. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Hanya dua orang yang akhirnya sampai di titik yang sama, tapi melalui jalan yang berbeda. Proses berjalan tanpa drama, tanpa perdebatan panjang. Semua sudah disampaikan sebelumnya. Semua sudah selesai di dalam hati masing-masing. Ketika keputusan itu dibacakan, tidak ada suara yang pecah. Hanya keheningan yang terasa. Selesai. Beberapa waktu setelah itu, Lita berdiri di taman kecil bersama Rafa. Anak itu berlari kecil di depannya, tertawa tanpa beban. Lita mengawasinya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Tidak ada lagi rasa marah saat ia mengingat masa lalu. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan apapun. Hanya ada penerimaan dan pilihan. Ia memilih untuk tidak kembali. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah belajar menghargai dirinya sendiri dan menjaga masa depan Rafa. Rafa berlari kembali, memeluknya. "Mama senang?" tanya anak itu polos. Lita menatapnya, lalu mengangguk. "Iya," jawabnya. Dan kali ini, jawabannya benar-benar jujur. Ia mungkin kehilangan sesuatu di masa lalu, tapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting. Dirinya sendiri. Di tempat lain, Aris berdiri sendiri di halaman rumahnya. Langit sore terlihat tenang. Ia menarik napas panjang. Tidak ada lagi yang bisa ia ubah. Tidak ada lagi yang bisa ia kembalikan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lari dari itu. Ia menerimanya. Sebagai konsekuensi. Sebagai pelajaran. Dan sebagai sesuatu yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Cerita itu tidak berakhir dengan kebahagiaan yang sama bagi semua orang. Tapi berakhir dengan kejujuran. Dengan pilihan yang sadar. Dan dengan luka yang akhirnya tidak lagi menentukan arah hidup mereka. Lita tidak kembali. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan kehilangan, melainkan keputusan. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang, tapi menyadari bahwa kita harus pergi demi menyelamatkan diri sendiri. Kalau kamu ada di posisi Lita, kamu akan bertahan atau memilih pergi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like untuk dukung cerita seperti ini.